semua, saya Roxanne dari Filipina. Saya belajar bahasa Indonesia selama 2 tahun. Awalnya, saya hanya belajar sendiri. Lalu, saya menemukan tentang MIPA kelas dengan KBRE. Saya mendaftar dan sekarang saya belajar dengan mereka. Salam Nusantara, NKRI harga mati. Kawan-kawan, ketemu kembali bersama saya di channel ini. Kali ini kawan, saya akan memperkenalkan kepada kita salah satu video di mana seorang gadis cantik berasal dari Filipina ketika ia mempertimbangkan belajar bahasa asing, yaitu bahasa di luar daripada bahasanya, yaitu bahasa Filipina. Di dalam pemikirannya dia mendapatkan satu ide bahwa dia mau belajar dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Tetapi dia lebih memilih bahasa Indonesia. Banyak penyebab dia lebih memilih bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Seperti contoh ya, dia mengatakan mempelajari bahasa Indonesia itu lebih mudah daripada mempelajari bahasa Melayu. Dan juga kata-kata dalam bahasa Indonesia ini memiliki banyak kekayaan kata sehingga mudah dipelajari. Nah kawan, dia banyak juga mempertimbangkan berbagai hal. Bahasa Indonesia itu banyak dipelajari oleh berbagai negara. Seperti yang kita tahu pada saat ini, berbagai negara atau universitas di negara lain membuka mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini sangat luar biasa. Maka daripada itu kawan, baiklah kita berbangga dengan bahasa kita. Bukan hanya menjadi bahasa pemersatu di bangsa kita, bahasa di Indonesia ini yang memiliki kekayaan berbagai bahasa suku bahasa yang ada di Indonesia ini, tetapi kita dipersatukan oleh bahasa Indonesia itu sendiri kawan. Nah, sangat kita berterima kasih juga ya kepada orang-orang atau orang-orang asing yang sangat mencintai bahasa Indonesia. Dengan demikian mereka bisa memperkenalkan bahasa kita ini di kalangan di luar Indonesia. Nah, seperti kemarin juga kita melihat ada salah seorang dari Prancis ya yang lebih mempelajari bahasa Indonesia. Begitu juga ada yang dari Korea. Saya boleh cakap bahasa Melayu, tetapi lebih pandai bahasa Indonesia lah. Wah, aneh banget. Kalau bahasa Melayu sih kecil. Emang aneh banget sih karena lidahku udah kayak Indonesia banget kan. Jadi iya, jawabannya adalah ya aku bisa bahasa Melayu dan di kampus aku belajar bahasa Melayu juga. Jadi di jurusanku ada dosen-dosen dari Indonesia dan dari Malaysia. Tapi ini sebenarnya bikin bingung banget sih karena menurut aku cukup berbeda bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kalau kosakatanya sama kalau kayak nada-nada juga, logatnya juga beda banget kan. Jadi waktu aku ke Malaysia tuh pas aku dengar bahasa Melayu tuh kayak aneh banget. Kalau bahasa Indonesia tuh aku nyaman banget kan dengar karena lembut bahasanya. Ada juga dari Jerman. Bilang orang Indonesia itu suka pinjam, tetapi juga hanya di Indonesia orangnya sangat drama. Kalau saya minta sesuatu, pasti 99% tuh dikasih. Nah, kalau di Jerman orangnya seringkali nggak mau pinjamkan sesuatu dan semuanya milik dirinya sendiri dan jarang sekali dibagi. Nah, tapi di Indonesia orangnya memang senang membagi, suka menolong, dan itu sisi positifnya. Rata-rata sangat baik, ramah ya. Cewek Indonesia katanya lemah lembut, tetapi ada kekecualiannya. Ibu-ibu Indonesia, ya emak-emak Indonesia, jangan pernah melawan ibu-ibu Indonesia. Itu bisa bahaya. Itu kayaknya hal yang paling bahaya di Indonesia. Bukannya kecelakaan motor, bukannya penyakit dengue atau malaria atau apa, gempa bumi, tsunami, gunung api. Bukannya itu yang paling bahaya di Indonesia. Karena ada satu hal yang memang hanya ada di Indonesia, dan itu emak-emak Indonesia. Ini yang harus paling hati-hati, yang paling membahayakan. Dan ada juga yang dari Ceko.
Jarang ada yang tersenyum. Orang jarang tersenyum. Saya tidak tahu kenapa, mungkin ini sudah jadi kebiasaan orang Ceko ya, saya tidak tahu. Tapi kalau kita keluar ke jalan atau kita pergi ke kota, ke pusat kota, tidak ada orang yang memperhatikan kita ya. Semua orang hanya jalan, mereka berfokus diri sendiri, atau mungkin mereka sedang berpikir tentang sesuatu, atau mereka main HP. Tapi jarang ada yang seperti ada kontak seperti dari mata ke mata, itu jarang ya. Apalagi kalau tersenyum ya jarang sekali, karena di sini itu mungkin dianggap seperti kalau saya misalnya tersenyum kepada orang laki-laki di jalan, dia akan berpikir, Oh, perempuan ini tertarik dengan saya. ya. Tapi sebenarnya tidak tertarik, tapi mungkin saya hanya sangat senang hari ini dan saya ingin bagikan perasaan itu dengan semua orang. Seperti di Indonesia, kita jalan banyak orang tersenyum. Atau saya tidak tahu, tapi mungkin itu terjadi hanya kepada saya karena saya bule, saya tidak tahu. Tapi saya pikir, saya rasa tidak, saya rasa itu seperti hal yang sangat biasa di Indonesia. Kalian sering tersenyum bahkan kepada orang yang kalian tidak kenal, dan itu luar biasa. Sungguh banyak yang telah mempelajari bahasa Indonesia ini, karena dikatakan bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang mudah dipelajari dan baik untuk diperkenalkan, sehingga ada berbagai pertimbangan kepada orang-orang yang mau belajar bahasa Indonesia ini, kawan. Ya, karena mereka mengatakan Indonesia ini sangat kaya akan budaya, bukan hanya alamnya, tetapi budaya. Dan juga ada salah satu yang pertimbangan, kalau kita melihat beberapa video-video yang menyukai bahasa Indonesia, pertimbangannya juga dikatakan karena orang Indonesia itu ramah-ramah, orang Indonesia itu baik-baik. Itulah salah satu pertimbangan orang-orang yang mau belajar bahasa Indonesia. Begitulah saudaraku, terima kasih telah menonton video ini. Wassalam. Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu? Bahasa yang mana yang saya harus belajar? Ini pendapat saya sebagai pelajar asing dari Filipina. Halo semua, saya Roxanne dari Filipina. Saya belajar bahasa Indonesia selama 2 tahun. Awalnya, saya hanya belajar sendiri. Lalu, saya menemukan tentang MIPA kelas dengan KBRE. Saya mendaftar dan sekarang saya belajar dengan mereka. Awalnya, saya tidak yakin bahasa yang mana saya harus belajar, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Awalnya, saya mau belajar berdua. Saya pikir itu boleh, tetapi saya hanya memilih satu karena saya tahu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, iya itu mirip sekali, tetapi masih tidak sama, masih punya banyak perbedaan. Dan kalau saya memaksa belajar bahasa berdua, mungkin aku menjadi confused. Mungkin aku tidak bisa belajar dengan baik. Saya harus fokus. Dan saat ini, saya mau berbagi kenapa saya pilih bahasa Indonesia. Pertama, itu lebih praktikal. Karena language resources-nya yang tersedia secara online, itu lebih banyak. Banyak educational videos di YouTube, banyak language applications yang mengejarkannya, lebih banyak resources untuk bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Kedua, negara Indonesia lebih aktif dengan melibatkan pelajar asing seperti saya. Mereka memberikan kelas gratis, mereka punya kompetisi seperti Indonesian Pop Singing Competitions, Indonesian Storytelling, membuat pidato dan puisi Indonesia, ada banyak. Dan saya sangat bersyukur karena aktivitas itu sangat membantu saya belajar bahasa Indonesia. Dan ketiga, akhirnya banyak orang Indonesia bersahabat dengan orang Filipina. Sebenarnya, banyak orang Indonesia bersahabat dengan banyak orang di dunia. Mungkin itu karena ada banyak orang Indonesia dan juga ada banyak pelajar bahasa Indonesia di negara yang lain. Jadi, kalau bahasa Indonesia menjadi bahasa mendunia, itu tidak masalah untuk saya. Sebenarnya, saya akan senang untuk negara Indonesia. Itu pasti akan mendorong ekonominya dan budayanya. Itu hal yang baik. Namun, kalau itu terjadi, mungkin saya sedikit cemburu. Hanya sedikit. Karena tentu saja, sebagai orang Filipina, saya ingin
Filipina juga, bahasa saya juga, budaya saya juga. Tetapi saya tahu dan mengerti negara saya punya prioritas yang berbeda sekarang. Masih tidak bisa memajukan bahasa kami dan budaya kami seperti negara Indonesia yang lakukan sekarang. Gimana pun, kalau bahasa Indonesia menjadi bahasa mendunia, menurut saya itu ide yang bagus. Dan sebagai temannya dari Filipina, saya mendukung upaya Indonesia untuk memajukan bahasa Indonesia di dunia. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga harinya menyenangkan dan sampai jumpa lagi.